Maka pada kesempatan ini saya ingin menandaskan beberapa poin yang mungkin bisa kita jadikan sebagai tolok ukur. Kita semakin meningkat apa semakin menurun? Semakin naik apa semakin blesek kita dalam hal kebaikan ataupun dalam hal keburukan yang seterusnya. Yang pertama adalah bagaimana puasa di bulan suci Ramadan ini dengan segala rangkaiannya menjadikan keimanan kita semakin mantap, semakin bertambah, semakin kuat, sehingga kita ini benar-benar memenuhi, melaksanakan rukun iman yang 6, dan ini benar-benar tertancap dalam diri kita di bulan suci Ramadan ini dengan penuh penghayatan sehingga meningkat keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Mestinya kita sudah tidak ada catatan atau pengecualian tapi pada iman ini. Kemudian yang kedua, kita sudah meningkat ataukah belum di bidang ibadah, khususnya ibadah mahdhah yang termaktub, yang terangkum di dalam rukun Islam yang 5 yang kita sudah hafal semuanya: syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ini adalah 5 bangunan Islam yang harus menjadi sokok guru utama bagi diri kita. Paling tidak kita mencintai terhadap kelimanya, sekiranya kita belum bisa mengamalkan, melaksanakan. Syahadat sudah, sholat sudah, zakat barangkali kita masih tanda tanya. Puasa sudah, haji saya ingin, minimal saya cinta kepada sunnah Rasul, yaitu berupa ibadah haji. Lalu yang ketiga, jamaah sekalian, apakah dengan puasa di bulan suci Ramadan ini akhlak kita semakin baik ataukah tidak? Yang dalam bahasa Nabi itu ada disebut dengan ihsan. Al-ihsanu an ta'budallahu ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Jadi kita ini senantiasa berhias kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Dengan berpuasa di bulan Ramadan ini, semoga saja akhlak kita semakin baik, perangai kita semakin mulia, moralitas kita semakin elegan, dan seterusnya. Semakin bijak kita menghadapi kehidupan. Hidup kita, ucapan kita, perbuatan bil hikmah, penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan ilmu, dan penuh dengan kedamaian. Jangan sampai sebaliknya. Kemudian yang keempat, jamaah sekalian, bagaimana kepekaan sosial kita di bulan suci Ramadan ini naik apa tidak? Tensinya ini, kepedulian kita terhadap sesama kita. Paling tidak kita ada empati, ada simpati, syukur bisa memberi yang sekiranya kita mampu. Ada kepedulian terhadap orang lain. Sebagai ciri khas dari ajaran Islam adalah berdimensi sosial. Tidak ada ibadah dalam Islam yang tidak berdimensi sosial. Tidak ada. Semuanya harus berdimensi sosial, berdampak sosial. Sholat harus berdampak sosial. Contohnya apa? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Zakat apalagi, itu sebagai sokok guru utama dimensi sosial, agar harta dalam bahasa Quran itu tidak berkutat pada orang yang kaya saja. Bahkan pada hadis Nabi disampaikan zakat itu, sedekah itu untuk menghilangkan perasaan-perasaan buruk pada orang miskin terhadap orang kaya. Jadi yang keempat ini, meningkat ataukah tidak kepekaan sosial kita. Kemudian yang kelima adalah interaksi kita dengan Al-Quran.
Bulan Ramadan disebut juga dengan bulan Al-Quran, bulan yang disebut ada di sana nuzulul Quran yang kemudian identik dengan Lailatul Qadar. Mestinya idealnya kita menjadi semakin akrab, kita semakin berdialog dengan Al-Quran setiap hari, kita curhat terhadap Al-Quran setiap hari, kita jadikan Al-Quran sebagai santapan rohani kita setiap hari, dan seterusnya. Kudune. Nah, kita mungkin belum seperti kita idolakan awal Ramadan. Ya, kita masih ada waktu ini. Kita Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, lumayan masih ada 4 hari. Kita maksimalkan ibadah-ibadah yang utama. Mari kita jadikan Quran ini adalah sebagai teman akrab, sebagai teman paling setia, sebagai kawan dialog, dan seterusnya. Al-Quran ini, yang belum punya terjemah di rumah, ya belilah, monggo. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, minimal punya terjemah. Jadi kita tahu seumur-umur isi Quran, baca dengan tema-tema yang paling mudah dipahami itu adalah terjemah Kementerian Agama. Kemudian yang ke-6 adalah kita semakin dekat dengan Allah ataukah tidak. Mestinya di bulan suci Ramadan ini sudah tidak ada sekat lagi kita dengan Allah, sudah tidak ada tabir lagi kita dengan Allah. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, jawablah aku ini dekat. Tenang, Allah itu dekat, enggak usah khawatir, enggak usah gelisah. La tahzan, innallaha ma'ana. Ora usah khawatir, Gusti Allah barangkali kula jenengan sang. Bukan semakin jauh kita. Jauhnya itu kita dengan Allah karena apa? Karena maksiat, karena dosa, karena meninggalkan perintah Allah. Kemudian yang berikutnya, yang ke-7 adalah bagaimana semangat spirit kita dalam berdakwah dan berjihad. Dakwah kita tambah semangat apa tambah loyo kita? Harusnya mestinya tambah semangat kita. Di bulan suci Ramadan ini kita sudah dicas, sudah powerful, tenaganya penuh, baterainya penuh. Nanti setelah Ramadan kita insya Allah menjadi lebih luar biasa. Sudah tidak perlu power bank lagi, tidak perlu dicas lagi. Bulan Syawal ke sana kita ini terbang tinggi untuk mengarungi jihad dan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh semangat. Yang ke-8 jamaah sekalian, apakah dengan berpuasa di bulan suci Ramadan ini hidup kita semakin tenang ataukah tidak? Karena hidup ini yang kita cari diantaranya adalah kedamaian, ketenangan, kebahagiaan. Dengan puasa Ramadan itu yang tadi saya uraikan di atas itu adalah dalam rangka kita memperoleh kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, asyik mansuk bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita ini menjadi orang-orang yang hidupnya itu tenang, damai. Banyak uang ya tenang saja, tidak punya uang tenang saja. Banyak rezeki kita tenang saja, tidak banyak rezeki kita tenang saja. Tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap damai dalam segala suasana. Lagi bahagia, lagi ceria, lagi pada senang, kita juga dekat dengan Allah. Kita hidupnya tenang. Lagi menderita, ditimpa kesusahan, kehilangan, ataupun dalam kekurangan, kita juga bisa bahagia. Jangan disangka orang yang tidak punya harta itu tidak bisa bahagia. Bisa. Ketika dia menerima keadaan dengan penuh keikhlasan, dia akan menjadi bahagia. Kemudian yang ke-9 adalah dengan berpuasa ini kita, mohon maaf, tambah sehat apa mboten? Kalau tambah sehat berarti ada nilai plus yang ini sebagai salah satu hikmah ya, bukan tujuan. Salah satu hikmah dari berpuasa itu kita badannya tambah sehat, jasmaninya tambah sehat, ruhaninya juga tambah sehat.
Nabi Muhammad SAW itu perang yang besar yang luar biasa itu di bulan Ramadan. Berarti ketika bulan Ramadan itu orang Islam itu hebat-hebat sekali, udah nggak mikir apa kecuali ya full untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah ungkapan sumu tasihu, walaupun ini diperdebatkan oleh para ahli hadis. Berpuasalah kamu agar kamu menjadi sehat. Dan yang 10 yang terakhir jemaah sekalian, dengan berpuasa ini kira-kira kita ini bisa membentuk sebuah alam pikiran mainstream, sebuah cara berpikir. Apakah kita ini sedang memastikan menuju jalan menjadi orang yang bertakwa ataukah belum? Kalau sudah kita teruskan, kita lanjutkan. Nanti setelah selesai bulan Ramadan, berarti ketersambungan terus kita mengamalkan apa yang sudah menjadi salah satu tujuan puasa yang utama, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Ini yang kita harapkan. Jadi hidup kita ini menjadi terarah, kita targetnya bisa terpenuhi. Walaupun mungkin tidak semuanya, tapi ada sisi-sisi tertentu di bulan suci Ramadan ini yang kita itu bisa, orang lain tidak bisa. Kita harus ada jemaah sekalian. Kita harus cari ini. Saya akan di bulan Ramadan ini ada 4 hari lagi nih. Saya akan melakukan apa kebaikan yang bisa saya lakukan yang tidak semua orang bisa. Dan itu saya pertahankan hingga akhir Ramadan. Mari kita masih ada waktu. Silakan mencari sendiri. Mungkin baca Qur'annya, mungkin itikafnya, mungkin sodakohnya, mungkin apanya lagi. Silakan. Zikirnya dan sebagainya. Bisa semuanya kita lakukan di bulan suci Ramadan ini kebaikan. Inilah jemaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan memudahkan jalan kita menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.